Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ballagha risalah wa adzal amanah wa nasuha al-ummah wa tarakaha 'ala al-bayda layliha kan nahariha la yazidu anha illa kana minal harikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita semuanya kehidupan, kesempatan sehingga kita bisa melewati hari-hari yang begitu penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebulan namanya kita telah melaksanakan ibadah puasa. Sebulan namanya kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan namanya kita telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Selayaknya sebuah besi yang mungkin berukuran 30 atau 20 cm. Jika memang dijual, besi itu paling berharga hanya sekian ribu rupiah saja. Apabila besi itu ditempa dengan sedemikian rupa, dengan panas yang begitu besar, ditempa dengan penuh ketelitian dan ketekunan, maka besi tersebut akan membentuk sebuah bilah yang memiliki nilai jual yang lebih besar daripada besi yang sebelumnya. Itulah kita hakikat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu tiada lain adalah la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Selama sebulan penuh kita sudah lewati bersama-sama. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang begitu luar biasa kepada umat manusia. Allah memberikan ampunan kepada seluruh umat manusia yang pada saat itu memaksimalkan diri dalam peribadahan kepadanya. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Sungguh rugi rasanya jikalau kita tatkala ditempa di bulan Ramadan, akan tetapi ketika kita sudah melewati bulan tersebut, kita menjadi insan yang biasa-biasa saja. Berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan, seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Selama bulan suci Ramadan, sungguh indah rasanya kita rasakan. Di awal bulan suci atau bahkan sebelumnya, jauh sebelum bulan suci Ramadan, kita mempersiapkan diri, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh ingin mempersiapkan yang terbaik dalam bulan suci Ramadan ini. Kita berharap bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan tahun yang lalu. Karena belum bisa jadi jaminan Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Pada saat bulan suci Ramadan, kita mudah sekali dalam beribadah. Enak dan nyaman sekali dalam bertilawah. Kita merasakan kenikmatan di dalamnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga berbahagialah bagi semua umat muslimin yang pada kesempatan bulan Ramadan di bulan yang lalu bisa memaksimalkan ibadah puasa, bisa bertilawah, bisa bersedekah, bisa bersabar, bisa melakukan segala amaliyah ibadah sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Pada momentum di bulan Syawal ini, kita berharap setelah kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan,
Setelah kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan dengan rahmat dan kasih sayang serta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi insan yang terbaik. Kita menjadi insan yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Allah menempa kita, Allah mengajarkan kita bagaimana kita bersabar di bulan suci Ramadan. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang menahan lapar dari pagi sampai malam. Kita bisa merasakan, kita bisa belajar untuk bersabar, untuk bisa menahan diri dari hawa nafsu kita. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam segala hal. Kita diajarkan oleh Ramadan ini bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga perut kita, menjaga seluruh amaliyah-amaliyah kita yang mungkin bisa dikerjakan selama kita di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi pada bulan suci Ramadan ini yang telah kita lewati bersama-sama, kita mendapatkan pelatihan khusus di bulan itu sehingga kita diharapkan menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillahi rahimakumullah. Sebulan lamanya kita melewati bulan yang penuh dengan kenikmatan. Bulan di mana kita nikmat melaksanakan ibadah. Bahkan para sahabat dahulu mereka bersedih ketika berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan bahkan mereka akan semakin meningkat kesedihan mereka pada saat bulan Ramadan telah berada di akhir hari atau di akhir bulan. Maka dari itu mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah besok masih bulan Ramadan. Ya Allah jadikanlah bulan yang akan datang itu adalah bulan Ramadan. Ya Allah jadikanlah bulan-bulan yang dalam satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Saking cintanya mereka dengan bulan Ramadan dan saking spesialnya bulan Ramadan bagi seluruh umat muslimin muslimat, terkhusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan tatkala kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan kemuliaan ini? Selayaknya kita sebagai seorang hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita melakukan apa yang telah biasa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, kita aktif dan giat dalam bertilawah Al-Quran. Kita aktif dan giat dalam mentadabburi Al-Quran. Kita bahkan senantiasa selalu mengikuti taklim-taklim yang diselenggarakan di masjid-masjid. Dan mungkin kita berkeliling ketika kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama umat muslimin yang lainnya. Alangkah berbahagianya ketika itu semua bisa kita lanjutkan dan kita hadirkan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Tidak kita tinggalkan, minimal kita pertahankan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Terlebih baik lagi dan lebih istimewa lagi ketika kita bisa lebih baik daripada bulan suci Ramadan. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan kita sering kali lisan ini basah atau kering dengan tilawah-tilawah Al-Quran yang kita bacakan. Istighfar yang senantiasa kita lantunkan. Dan besar harapan di luar bulan suci Ramadan pun kita sama melakukan hal yang sama seperti kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah begitu cinta kepada kita sehingga Allah menyediakan satu bulan yang mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, penuh dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kita tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Allah tahu bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari dosa dan kekhilafan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memanggil kita semuanya. Quran surat Ali Imran ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian wahai umat manusia untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat tersebut Allah mengingatkan dan mengabarkan kepada kita, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah menciptakan surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapakah surga itu Allah ciptakan?
Ternyata di akhir ayat itu Allah berfirman, uiddat lil muttaqin, hanyalah terkhusus bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun halnya tujuan daripada ibadah puasa yang dilaksanakan oleh umat manusia, terkhusus umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi hamba Allah, seorang insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tertumbuh di dalam diri kita rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, zaratul mu'minin rahimakumullah, ikhwani fillahi rahimakumullah. Kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Semoga di bulan-bulan yang akan datang nanti kita bisa memaksimalkan diri. Ya minimalnya kita bisa beristiqomah seperti apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Karena jika kita berbicara tentang hakikat takwa, bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya, begitu amat sangat luar biasa. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat saja. Di akhirat kelak juga Allah akan memberikan pahala yang amat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5. Bagaimana Allah menspesialkan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," kata Allah. Siapa di antara kalian yang bertakwa kepadaku, kata Allah. Siapa yang di antara kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Ikhwan fillahi rahimakumullah. Setiap insan yang Allah ciptakan di alam dunia ini tidak akan pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Tidak akan pernah terlepas dari musibah. Tidak akan pernah terlepas dari masalah. Tidak akan pernah terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan datang dari Allah. Dan ketika Allah memberikan solusi jalan keluar bagi seorang hamba yang dapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ujian seperti apakah yang dianggap berat, Allah akan memberikan dan akan menjaminkan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan hidup. Baik itu permasalahan yang dihadapi di keluarga kita, permasalahan yang dihadapi oleh diri kita, permasalahan yang timbul atau muncul di pekerjaan, tempat pekerjaan kita, itu semua akan Allah berikan jalan keluarnya. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Bahkan di ayat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan, dari setiap ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan rizki baginya. Allah berikan kecukupan bagi seluruh umat manusia yang mana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kecukupan dari setiap kebutuhan-kebutuhannya. Ketika Allah memberikan kecukupan kepada kita semuanya, kira-kira mungkinkah kita seorang hamba merasa berkurang? Sedangkan Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya memberikan kecukupan kepada kita. Bahkan di ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra," kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan setiap urusan-urusannya menjadi mudah, kata Allah. Allah jadikan urusan-urusan yang kita hadapi, urusan di dunia, urusan di akhirat, Allah jadikan semua urusan itu menjadi mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting, poin yang terakhir. Suatu balasan yang spesial yang akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa, kata Allah, adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'ati. Allah akan hapuskan seluruh dosa dan kesalahannya. Seluruh kehilapan yang ia lakukan selama ia hidup di alam dunia, Allah hapuskan seluruhnya. Dan ternyata bukan cukup dihapuskan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan kesalahan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan lipat gandakan, Allah akan tambahkan yang begitu amat sangat besar al-ajra, yaitu pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Semoga di bulan Syawal ini kita menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi, dan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mendapatkan kenikmatan yang dapat kita raih di bulan suci Ramadan yang akan datang. Di akhir kalam, Anda mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idhin wal fa'izin. Sekiranya itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik, inayah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.